Kepada Bapak Ibu semuanya, nanti kalau ada pertanyaan dan hal-hal terbaru, silakan langsung dipertanyakan kepada narasumber pada malam hari ini. Beliau cukup kompeten dalam dunia pendidikan. Terima kasih, selamat malam. Kami persilakan Pak Dr. Sulaiman. Baik, terima kasih mendalam saya sampaikan kepada Bapak Moderator yang sekaligus saya merasa sangat terhormat. Ini pada malam hari ini, di sana malam ya, di sini baru pukul 18 ini sangat luar biasa. Malam hari ini beliau sebagai pembimas Buddha Jayapura ya, Pak Sarono. Provinsi Papua, Dok. Provinsi Papua, apa namanya, tinggalnya di Jayapura ya, berarti ya. Beda sama Mas Ya, Lukito ya. Ibu kotanya di Provinsi Papua di Kota Jayapura. Sama Mas Lukito bareng-bareng. Oh, sama bareng-bareng. Oke, baiklah. Ya, Ya, baik sekali lagi saya terima kasih mendalam kepada Pak Pembimas sekaligus yang memoderatori kegiatan pada malam hari ini. Juga Mas Lukito, Brother Lukito ini yang luar biasa juga berjuang bersama-sama kita ketika masih di Dasmen. Dan malam hari ini kita kasih congratulation beberapa eh, lusa ya, lusa lalu ya Pak Lukito ya, yang dilantik sebagai penyelenggara Bimas Buddha. Ya, malam hari ini saya sungguh merasa apa namanya sangat excited, sangat tertarik dengan topik yang diberikan kepada saya. Oke, tentang terkait dunia parenting ya. Dunia parenting itu sebenarnya tidak ada, boleh saya katakan, em, dunia parenting itu tidak ada yang baku sebenarnya model parenting itu ya. Jadi model pengasuhan itu tidak ada yang baku, Ibu Bapak. Karena setiap tradisi, setiap keluarga mungkin punya model masing-masing gitu. Di Padang itu ada apa namanya rumah gadang ya. Nah itu kita juga saat saya di pendidikan anak usia dini juga pernah mempelajari hasil-hasil riset terkait dengan pengasuhan yang dilakukan bersama itu. Jadi kalau di rumah gadang itu kan secara bersama ya beberapa keluarga bisa tinggal di situ gitu sehingga anak-anak juga ada diasuh oleh bibi paman gitu ya, em, mengikuti pola yang seperti itu. Nah, ibu bapak saudara, tentu dalam konteks pengasuhan saya pikir ibu bapak lebih berpengalaman ya. Mas Lukito ini saja anaknya udah gede-gede gitu ya, anaknya sudah besar-besar. eh, Pak Saruno juga mungkin saya tidak tahu lebih jauh tentang beliau, keluarganya. Tapi kalau Mas Lukito kebetulan ini ya tadi seperti dikatakan berapa bulan, sebulanan ya sudah terpisah, em, terpisah oleh pulau malah ya kemudian bertemunya di udara pada malam hari ini. Nah tentu keluarga-keluarga ya yang di sini saya tengok juga yang sudah punya anak ya segala macam itu punya pengalaman dalam konsep pengasuhan. Pada malam hari ini saya hanya em, memberikan sharing session terkait dengan bidang keilmuan saya sebenarnya adalah teknologi pendidikan, tetapi ketika S3 saya mendalami anak usia dini sebagai konsentrasi ya di tadi sudah disebutkan di Universitas Negeri. Jangan diplesetin ya. Negeri Jakarta bukan Jakarta Jahanam. Nanti kita dimarahin sama rektor UNJ. Kalau sekarang eh, ya apa namanya lulus ya sesuai dengan target lah ya. Nah, apa saya pertama-tama juga mengucapkan selamat kepada Ditjen Bimas Buddha dalam hal ini sebagai pemerhati pendidikan, sebagai praktisi pendidikan ya dari lama saya sangat berbahagia sekali di mana kemarin kita
telah disaksikan langsung, bahkan diresmikan langsung oleh Gus Menteri ya dalam launching Damaseka ini. Di sini ada modelnya ini di sini. Bu Susi say hello dulu ini. Nawa Damasekanya jadi model model di videonya. Ibu dari Damaseka apa, Bu? Nggak ada suara nih, saya minta dibunyikan. Nawa Damaseka, Damasobana Cita, Pak, dari Daerah Panjang Simpang. Panjang Simpak Bogor ya itu ya maksudnya ya, Kabupaten Bogor. Baik. Iya betul. Ya, beliau salah satu model yang ada di video itu, Ibu Bapak. Jadi kalau lihat video launching yang diadakan oleh Pak Dirjen beberapa waktu lalu, Nawada Masekanya menjadi salah satu yang masuk di video tersebut ya. Dan kita tentu bangga dan apa namanya bersuka cita, artinya Nawada Maseka kita untuk saat ini sudah mulai apa namanya menjamur ya, sudah mulai seiring musim hujan ya yang sekarang ini jadi muncul bertumbuh di mana-mana. Termasuk tadi eh, kita ini diundang dalam webinar ini melalui apa ini namanya Nawada Maseka yang ada di Irian Jaya ini ya. Jayapura. Iya Jayapura ini Jayapura. ya. Apa nama Nawada Papua, Maseka? Papua. Apa nama Nawa Damasekan Numbai. Numbai. Numbai itu Nawa nama apa, Damasekan Pak? Numbai. Nama apa? Numbai. Numbai itu nama daerah ya? Ya, Port Atau Numbai. ada arti tersendiri? Daerah Numbai. Daerah Numbai ya? Nama ini Pak, nama kota Jayapura zaman dahulu, zaman Belanda. I see. Waduh, luar biasa sekali ya. Jadi kita disuguhkan webinar pada kesempatan ini adalah yang diadakan oleh Nawada Maseka Numbai ya, Nawada Maseka Numbai. Baik, Ibu Bapak, saudara-saudara, topik pada kali ini tidak terlepas ya dari eh, pendidikan anak usia dini secara menyeluruh. Sebenarnya pendidikan anak usia dini itu luas, kita melihat pendidikan anak usia dini itu sering sekali berapa namanya bersinggungan atau dilakukan pembedaan antara apa PAUD dan TK gitu ya. Ada yang nggak mau menyebut dirinya PAUD karena saya TK aja gitu, taman kanak-kanak. Karena itu sebenarnya sejarahnya panjang. Jadi sejarah pendidikan anak usia dini, Ibu Bapak, kebetulan saya punya apa namanya penguji luar itu wakil menteri ya. Beliau wakil menteri pendidikan pada saat itu. Beliau ini di base-nya itu home base-nya itu awalnya di kedokteran ya, kemudian beliau menjadi apa namanya Profesor Fasli Jalal ya. Beliau salah satu pemerhati PAUD ya. Nah, beliau dari kedokteran, bidang ilmu kedokteran. Jadi yang memperjuangkan salah satunya memperjuangkan bagaimana nomenklatur PAUD ini hadir. Jadi bukan tanpa dasar Ibu Bapak, PAUD itu hadir karena sebenarnya untuk menyatukan beberapa hal ya. Kalau Ibu Bapak masih ingat, sebenarnya program anak usia dini itu ada di banyak kementerian. Ibu-ibu nih terutama yang sudah punya anak ya. Bu Ice dulu pernah bawa anaknya ke posyandu nggak? Halo? Ini saya tengok ada sekaligus Ya, Pak. ada ya. Nah, posyandu itu adalah produknya dari kementerian apa kira-kira? Ada yang tahu? Posyandu itu termasuk ke kesehatan, Pak. Kesehatan ya, Kementerian Kesehatan. Nah, jadi Iya. banyak macam ini
PAUD itu melibatkan beberapa pendidikan anak usia dini itu melibatkan beberapa program-program kementerian. Nah, yang dulunya itu sangat tercerai-berai gitu ya konsepnya. Nah, dari situ muncullah istilah pendidikan anak usia dini itu yang melihat anak usia dini itu secara lebih besar lagi, lebih luas lagi. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Pembimas kita, sekaligus moderator kita yang mengantarkan kegiatan kita pada malam hari ini. Ya benar bahwa apa yang disampaikan tadi, pola pengasuhan sebenarnya itu banyak hal yang kita tengok kalau sebelum berbicara pada konteks pengasuhan, kita bicara pada konsep anak usia dini secara general itu memiliki begitu banyak aspek yang terdapat pada dunia anak usia dini itu, ya. Tadi sudah disebutkan salah satunya adalah emosional atau emosional sosial gitu ya. Kemudian di mana di setiap aspek atau kita sebut dengan dimensi juga itu memiliki milestone, memiliki tanda-tanda perkembangan seperti apa yang dilalui oleh anak-anak kita itu ya. Jadi ada kognitif, ada apa namanya agama, moral dan agama, ya, ada juga fisik, motorik halus, motorik kasar, ya, ada juga kreativitas sebenarnya karena saya mengikuti pola pola perkembangan kurikulumnya itu ya yang awalnya jadi kreativitas itu kan tidak hanya seni ya tapi masuk seni gitu ya yang dimasukkan di kurikulum kan seni padahal tidak hanya seni dalam arti apa namanya seni gambar seni musik misalnya tidak hanya seperti itu tapi unsur kreativitas yang bisa diberikan stimulasi kepada anak usia dini tersebut. Nah, salah satu contohnya adalah ini misalnya kalau dulu saya pelajari program pendidikan anak usia dini itu secara teoritis ya, mengamati juga, tetapi sekarang ini anak saya sendiri. Ini salah satu. Mana lihat? Wah, kotor ya. Lap lagi coba. Ya, lap dulu lagi. Ini yang mana di lap? Namanya Diajeng itu kotor ya, tempat itu ya. Saat ini 1,1 tahun 6 bulan ya, 18 bulan. Banyak debu ya. Nah, ini sebenarnya saya hanya mengamati. Jadi ya. Apa yang dilakukan Diajeng ini adalah proses dia bersih-bersih. Tidak disuruh ini ya. Tidak disuruh tidak apa ya bersih-bersih ya dia melihat ya melihat proses ibunya ya dari melihat itu dia mengamati kemudian meniru nah itu ciri-ciri aspek kognitif ya perkembangan kognitif nah di sini kita bisa lihat teorinya ibu bapak saudara. Jadi pengembangan buka oleh Pak Sarono tadi ya, perkembangan intelektual itu. Jadi anak itu belajar dari meniru dari apa yang dikerjakan oleh orang tua. So penting sekali dalam hal ini kaitannya artinya dengan orang tua gitu. Maka pendidikan anak usia dini Nawada Maseka itu tidak terlepas dengan pola-pola pengasuhan. Artinya ibu bapak saudara seyogianya anak usia dini, program-program anak usia dini itu tidak hanya melibatkan pengasuhan yang di kelas. Jadi guru yang mengasuh, guru yang memberikan stimulasi, ya tadi kognitif, sosio-emosi, kemudian juga ada kreativitas, ya. Tetapi seyogianya juga ada lanjutan.
Lanjutan dari itu artinya adalah program keorangtuaan, ya, program pengasuhan, ya. Di tahun berapa saya pernah di tahun 2000 itu saya pernah menerbitkan sebuah buku The Awakened Parenting of Nusantara. Nanti saya kasih linknya ya Ibu Bapak, ada bukunya, ini gambarnya, diterbitkan oleh Dijen Dimas Buddha. The Awakened Parenting ini waktu itu saya meneliti secara khusus di untuk program sekolah minggu. Jadi dia terkait dengan program sekolah minggu ini, The Awakened Parenting. Jadi kenapa saya menekankan pada awaken, yang sesuai dengan judul kita pada kesempatan ini adalah kesadaran. Jadi kesadaran mindful, pengasuhan mindful ini sangat amat diperlukan dalam pengasuhan. Artinya bahwa orang tua juga harus terlibat, ya. Orang tua juga harus terlibat dalam stimulasi-stimulasi kelanjutan yang dilakukan di sekolah. Nah, itu menjadi sangat penting bagi orang tua untuk juga mempelajari, memiliki ilmunya, gitu ya. Saya sekali lagi merasa melihat ya dengan wow gitu ya, dengan sangat takjub ya bahwa bagaimana perkembangan intelektual itu, saya mengamati anak ini ya, anak saya sendiri ini observasi terkait dengan apa, mengikuti polanya, stimulasinya. Jadi saya mengikuti misalnya ikut nari-nari, ikut joget-joget dalam proses stimulasi ini, ikut masuk ke dalam dunianya itu, sehingga saya melihat juga bahwa apa yang secara teoritis proses perkembangan yang Bapak Ibu lihat ya grafiknya seperti ini, saya juga merasa apa memiliki efek wow ketika melihat itu. Oh ya, ternyata apa yang pernah saya pelajari pada pada studi saya ya, pada pendidikan yang saya selesaikan itu, inilah bukti empirisnya gitu. Jadi dari catatan-catatan yang saya lihat dari perkembangan anak ini, ya, saya bisa menyatakan bahwa proses perkembangan itu secara teoritis ya sesuai dengan apa yang anak saya jalani itu. Ya, jadi teori ini benar-benar terbukti ya. Teori ini benar-benar bisa terbukti. Tentu Bapak Ibu, saudara-saudara, dengan catatan ya bahwa stimulasi mulai dari tadi Pak Sarono juga menyatakan ada istilahnya gizi ya. Stimulasi gizi dimulai dari kandungan itu sudah lengkap gitu. Sehingga tidak terjadi apa namanya tidak terjadi kekurangan stimulasi, utamanya gizi ya, misalnya yang berdampak pada pertumbuhan si anak. Nah, jadi pertumbuhan otak itu sudah mulai harus distimulasi sedari anak itu dalam kandungan. Termasuk bagaimana menjaga ibu ya dari stres berat gitu. Yang lagi hamil itu ibunya itu harus benar-benar dijaga sehingga eh, secara emosional, secara fisik ya, secara mentalnya dia happy. Yang dikeluarkan itu adalah hormon-hormon kebahagiaan. Nah, tentu ini penting, artinya harus ada pendampingan dari suami juga dan lingkungan yang di sekitar apa namanya, yang ada di sekitar kehamilan ya si ibu ini. Jadi misalnya ada orang tua yang tinggal bersama, artinya juga harus paham tentang em, teori ini ya, bahwa em, stimulasi itu dimulai dari dalam kandungan. Si anak itu berada dalam kandungan. Nah, jadi penting kalau stimulasinya itu kita salah, bisa jadi menyebabkan gangguan tumbuh kembang ya.
bisa terjadi gangguan tumbuh kembang. Nah, contohnya misalnya ini apa namanya? Saya cukup shock juga ternyata banyak studi yang terjadi ya ketika anak diberikan stimulasi yang salah ya. Ini anak usia masih termasuk anak usia dini gitu ya. Jadi apa-apa yang dikerjakan si anak ini menjadi apa namanya bumerang bagi tumbuh kembangnya. Jadi dia sangat menikmati gadget di sini gadgetnya ya. Tetapi pada akhirnya ini sangat merugikan si anak. Have you ever seen a child react like this Hey, no, give me the iPad. after a phone or tablet was taken away from them? What? What's gonna happen? What's gonna happen? Because we just investigated this trend. Oh, not right now. Mama, will bring the iPad back later, okay? And the results are disturbing. Netfam, if this reminds you of a kid in your life right now, you definitely cannot skip this video. And the data I'm about to share with you is essential for anyone living in today's time. He's just always in his own world. He really Coba lihat ibu bapak di sini jelas anak itu ketergantungannya itu sampai addicted banget ya. Wait, kok hilang? Sampai addicted banget, lihat ini dia tertidur tapi apa namanya gerakannya itu secara refleks ya, secara refleks dia seolah-olah sedang ini. Jadi ini sudah addict banget, itu parah. Dan laporan-laporan jurnal internasional terkait dengan internasional bereputasi terkait dengan apa namanya perkembangan anak-anak ini ya yang menggunakan apa namanya teknologi. Di sini sih dia langsung nyebut merek ya karena bicara yang dilakukan itu adalah apa namanya menggunakan anak-anak ini yang diberikan stimulasi iPad. Have you ever seen a child What's gonna happen? What's gonna happen? Because we just investigated this trend. Oh, not right now. Mama, will bring the iPad back later, okay? And the results are disturbing. Netfam, if this reminds you of a kid in your life right now, you definitely cannot skip this video. Nah, itu dia. And Bagaimana the data I'm about to share with you is essential for anyone living in today's time. he's just always in his own world. He really quiet for real unless he know you. This is the dark future of iPad kids, also known as the Generation Alpha. Apparently, this 8th grade kid cannot spell a single word correctly on his list. Nah, jadi ada satu studi di sini dia mengatakan anak 8 tahun, ini yang guru-guru TK PAUD, guru-guru TK Nawadama Seka, ibu bapak bisa lihat, jadi bisa jadi kecenderungan anak-anak yang dia nggak bisa apa namanya spell mengucapkan satu kata pun, ini bisa tumbuh kembang itu diakibatkan pada apa namanya kita harus melihatnya ya, mengamati, mencari data pendukung dari orang tuanya. Karena big problemnya bisa jadi bukan pada anaknya, tetapi big problemnya itu masalah besarnya itu datang dari pengasuhan si apa namanya ibu ya, dalam hal ini orang tuanya maksud saya, bukan ibu saja, maaf, ayah dan ibunya. Kita harus memberikan perhatian. Misalnya di sini dia katakan this 8th grade kid cannot spell a single word on the list ya, tadi itu ada listnya, itu ada listnya itu ya.
Nah, itu apa yang terjadi di situ tentu adalah dari We're talking about anyone in your family who is 13 years old or younger right now. Kids who were born at the same time as the iPad in 2010. Kids who at 8 years old already had their first phone. And they're the only humans in the history of the world to have grown up with a gadget as a babysitter. Mama, bring it back, okay? ya, ini salah satu sikap destruktif anak yang diakibatkan oleh permainan jari iPad. Iya, jadi bukan cuma iPad maksud saya. Maksudnya dari gadget ini ya. Saya boleh mengatakan bukti empiris ini, teori yang disampaikan atau temuan yang disampaikan oleh beberapa laporan jurnal penelitian juga di sini. Saya tidak cantumkan sih di sini. Saya langsung mengamati secara empirik ya. Kalau kita lihat anak usia 0 sampai 2 tahun itu kan dia meniru ya, meniru. Tetapi sosio emosinya bisa kita amati sebenarnya. Nah, dari apa yang saya amati, saya mengamati di usia setahun 2 bulan ya, sekitar 14 bulan berarti, saya sempat coba-coba berikan anak itu, bukan maksudnya sebagai eksperimen ya anak saya ya, tapi maksudnya ya kadang-kadang kan saya memahami ya, orang tua itu dalam melakukan pengasuhan kan nggak gampang, betul nggak? Yang sudah jadi ibu-ibu ya, tidak gampang. Jadi kalau anak nangis, kita sedang masak misalnya sebagai ibu, kita sedang masak, kemudian bapaknya tidak di rumah juga. Nah, biasanya anak itu dikasih gadget, dikasih handphone. Nah, beberapa kali Ajeng ini sempat anak saya ya dikasih handphone gitu. Nah, dia happy, dia bisa fokus di handphone itu dan dia diam ya. Tetapi tidak berapa lama dia emosi sendiri gitu. Jadi sambil scroll ke atas dia bisa emosi sendiri sambil anak usia setahun 2 bulan ya, setahun 4 bulan dia udah bisa scroll begitu. Aku juga shock lihatnya ya. Nah, ketika dia entah bosen ya seperti apa, dia langsung teriak begitu. Nah, ini saya sudah melihat gejala yang tidak baik sehingga saya kasih tahu bahwa jangan lagi menggunakan itu ya untuk memberikan ketenangan. Lebih baik digendong sambil ibu-ibu ini kan seperti Kuan Im tangan 1000 ya. Kuan Im tangan 1000. Jadi dia bisa sambil masak, kemudian kakinya sambil giling cabai mungkin bisa nggak gitu ya, Bu Ice dan kawan-kawan, bisa nggak gitu. Kemudian tangannya sambil masak, kemudian anak digendong di belakang, mending begitu nggak apa-apa dah gitu ya, daripada anak ini supaya dia diam tapi dikasih gadget yang sebenarnya secara dampak kognitif ini sudah kelihatan, sosio emosi ini laporan-laporan yang menyatakan sangat tidak baik ya bagi tumbuh kembang si anak, utamanya perkembangan sosio emosi si anak. I mean, some of these kids haven't even experienced what it's like to get dirty and play outside with neighbors. They literally cannot comprehend a life without social media. And sadly, their parents have chosen the easy way out, using the iPad to shut them. Ya, mungkin kita juga begini ya, mungkin bukan kita, tapi saya melihat beberapa orang tua, udah anaknya diam ya sambil makan, udah dia bisa dikasih iPad saja supaya dia nggak lari-lari, dikasih tontonan begitu. Ini luar biasa sekali ya. Jadi anak itu ya kita mau diamkan, tapi ya tentu ada efek. And don't get me wrong, I can kind of understand you. Many of you parents are just tired. That's why you do this. At least I want to hope so. But see, the temporary relief of 5 minutes when you're letting things like reading. Saya tidak tampilkan ini di sini.
Tapi how ini they will be as an adult. Look, there's your books. hanya sebagian yang menggambarkan. Saya menemukan banyak laporan-laporan di jurnal penelitian juga betapa gangguan emosional itu terjadi pada apa yang kita berikan stimulasi. Ya, jadi penting Ibu Bapak Saudara melihat anak itu tidak bisa anaknya sendiri. Saya juga bergabung di dunia clinical hipnoterapi, itu sudah dari tahun 2006 ya saya sudah belajar, kemudian 2009 saya belajar di grup yang lebih besar lagi. Nah, di situ juga ketika kita memberikan stigma tertentu kepada anak, sebenarnya yang problem itu bisa jadi bukan anaknya, tetapi adalah keseluruhan, dalam hal ini juga termasuk di dalamnya orang tuanya. Nah, video ini mungkin bisa mewakili Ibu Bapak bahwa apa yang kita lakukan sebenarnya menjadi copy paste-nya kita. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Would you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it's back there, George? Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. You don't know anything to me. What's wrong with you, Harry? Get over here! You don't want to speak. I've had enough of you. I've had enough of you. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh orang tua ya atau pengasuh pengganti. Pengasuh pengganti saya juga pernah melihat risetnya ya Ibu Bapak. Jadi di satu daerah Jawa Barat, itu saya lupa nama daerah pastinya, 80% ya kalau saya tidak salah ingat, itu orang tuanya khususnya ibunya itu bekerja ke Arab Saudi. Jadi anak-anak itu diasuh oleh nenek, kakek gitu ya, bibinya dan juga bapaknya gitu. Nah, itu terlihat sekali bagaimana pola pengasuhan itu mempengaruhi. Jadi tidak hanya orang tua ya, tetapi nenek, kakek gitu yang menjadi pengasuh pengganti itu akan sangat berdampak secara signifikan. Kalau secara teorinya, kalau saya tanya sebenarnya programmer kita itu siapa saja kira-kira, Ibu Bapak? Kalau seperti halnya komputer, programmer kita itu siapa aja kira-kira? Oh, ini ada Romo Pak Amrin. Siapa saja Orang terdekat. kita ini? Orang tua, teman, Orang tua, lingkungan sekitar, tetangga, tetangga, ya. sekolah, Bibi juga ya. di situ termasuk, ya. bibi juga. Pengasuh kita, neni itu bibi ya, yang mengasuh itu juga termasuk. Nah, ini adalah figur-figur otoritas, termasuk di sini adalah TV game gitu ya, TV game itu. Nah, ini pola pengasuh yang dilakukan mereka ini akan memengaruhi proses khususnya perkembangan kalau pola pengasuhan ini. Ya, jadi tumbuh kembangnya itu akan sangat dipengaruhi oleh hal-hal demikian. Nah, nanti saya berikan ini kenapa penting untuk memahami, menyadari pola-pola pengasuhan itu. Di sini saya ada tulisan saya ini, di Awaken Parenting itu sebenarnya sederhana.
adalah kita memahami kerja otak. Ya, pertama bagaimana kita memberikan anak itu secara memberikan anak itu jauh dari stres ya. Termasuk tadi adalah memberikan gadget itu salah satunya memberi ruang bagi dia untuk masalah yang baru. Nah, itu kita harus benar-benar menyadari. Parenting di zaman lalu, masa lalu dengan parenting di masa sekarang bisa jadi sangat jauh berbeda, Ibu Bapak. Sehingga orang tua harus awake, harus sadar bahwa yang kita lakukan, yang kita diperlakukan di masa lalu bisa jadi jauh berbeda untuk masa sekarang. Nah, saya pernah melakukan workshop Ibu Bapak, bagaimana orang tua terlibat dalam proses pengasuhan menyambung dari program sekolah minggu tapi ya. Nah, contohnya misalnya bagaimana orang tua juga harus tahu teori-teori atau konsep-konsep yang eh, yang bisa dilakukan anak secara behavior itu seperti apa. Dengan mengajaknya misalnya bermain bersama, kita punya kantong di sini saya buat namanya kantong kebajikan ya. Bagaimana anak tiap hari kita berikan kreativitasnya. Hari ini kita mau melakukan kebajikan apa ya. Kemudian dengan riang gembira kita lakukan bersama-sama. Ini workshopnya, jadi di rumah orang tua mengajak bermain bersama dengan cara membuat kantong-kantong kebajikan. Dari beberapa hal nanti bisa dilihat di bukunya ya. Misalnya ini untuk permainan matematika itu seperti apa yang harus dilakukan oleh guru. Ingat tidak ada anak itu bermain, tidak ada belajar, yang ada itu ahli PAUD yang menyatakan bahwa anak itu semuanya proses stimulasi itu melalui bermain ya, dengan otomatis secara tidak langsung dia belajar tentang satu hal. Jadi stimulasi yang diberikan itu adalah melalui permainan-permainan. Ada beberapa macam ya, ada beberapa macam cara yang bisa dilakukan. Nah, ini yang kemudian untuk orang tua, Ibu Bapak Saudara. Saya sampaikan beberapa hal lagi. Jadi secara garis besar tadi secara umum saya sudah sampaikan terkait dengan bagaimana dunia pendidikan anak usia dini yang kaitannya dengan program pengasuhan ya. Bahwa pengasuhan itu bahwa menjadi guru PAUD itu adalah sebuah seni gitu ya. Bu Susi, Bu Ice dan beberapa orang lagi yang saya kenal di sini ada si ini enggak siapa? Sudah datang belum ini? Mas Udin ya, Mas Udin juga guru PAUD ya. Pak Suryadi juga guru PAUD ya kalau nggak salah, atau SD ya. Ada beberapa yang hadir pada malam ini saya kenal sebagai guru PAUD ya, bahwa pendidikan anak usia dini ketika kita masuk ke dalamnya itu adalah seni ya. Seni yang prinsip pengasuhan yang kita lakukan ada 3 hal yang harus kita pahami, bahwa mengasuh itu membutuhkan empati, di mana kita menempatkan diri dalam posisi anak ya, untuk lebih memahami kebutuhan dan perasaannya. Ini benar sekali Ibu Bapak. Jadi menjadi seorang guru PAUD, menjadi orang tua itu kita butuh benar-benar empati. Kadang-kadang kita laki-laki capek kerja kemudian bicara sama anak itu seolah-olah kita berbicara seperti orang dewasa gitu kan. Nah, dia bisa langsung menjauh gitu ya. Dia bisa merasakan apa namanya, kalau saya katakan energi kita yang yang seperti itu. Maka sebaiknya kalau bagi orang tua yang habis kerja di luar, kasih waktu dulu diri Anda untuk rilis emosi-emosi negatif dari luar, dari pekerjaan yang kita menghadapi klien, menghadapi pelanggan yang macam-macam kan secara emosional, kita keluar dulu. Karena kalau tidak, emosi itu bisa masuk dan terbawa kepada si anak ini ya. Kemudian konsistensi, kita memberikan panduan dan aturan yang konsisten dan jelas bagi si anak ini juga penting Ibu Bapak, supaya
ada dua hal, empati dan juga konsisten. Jadi tidak berarti ketika kita masuk ke dunianya, dia mau apa, kita berikan. Tetapi kita memberikan panduan secara clear dan jelas bahwa ini yes, itu no gitu misalnya. Penerimaan, menerima anak apa adanya tanpa menghakimi. Nah ini kita yang sering seolah-olah anak itu sudah, kalau saya katakan di sini saya ada gambarnya, anak itu seolah-olah seperti mininya orang tua, ya. Jadi seperti orang dewasa yang dikecilkan gitu kan. Nah itu juga tidak tepat Ibu Bapak. Jadi bahwa kita boleh mengarahkan tapi tidak menghakimi si anak itu. Yang tentu kita tahu bahwa perubahan bagi si anak itu tidak ujuk-ujuk tiba-tiba gitu, tetapi kita harus melihatnya secara realistik. Kemudian komunikasi efektif diperlukan, peneguhan yang hal positif juga perlu, batasan dan konsekuensi itu juga perlu. Dan Ibu Bapak, 3 hal dalam seni ini kita menciptakan hubungan yang harmonis, kemudian bagaimana pertumbuhan positif dan kepercayaan diri si anak sebagai landasan yang penting. Ini akan mengasah kecerdasan emosional si anak, kemudian juga hal-hal yang terkait dengan itu. Tentu tantangannya banyak, ya Ibu Bapak pasti setuju. Yang pertama adalah kesabaran. Karena menjadi guru PAUD, menjadi guru anak usia dini, guru TK, Nawadama Seka, itu butuh kesabaran. Menjadi orang tua yang ngajak main bersama, segala macamnya itu butuh kesabaran. Kemudian konsisten. Jadi perlu disiplin kita untuk benar-benar menerapkan apa yang menjadi hal yang kita pahami untuk dilakukan atau tidak dilakukan si anak, ya. Hal penting baik itu guru Nawadama Seka maupun orang tua yang hadir pada malam hari ini bahwa diperlukan koneksi emosional, ya. Jelas bahwa jadi guru PAUD itu bukan anak kita sendiri kan, jelas itu ya. Tetapi ya bukan soal kita dibayar atau tidak, ya. Secara profesional guru itu hilang. Secara profesional guru itu memiliki tanggung jawab, ya Ibu Bapak, tanggung jawab untuk walaupun bukan anak kita, dengan pilihan yang sudah kita lakukan menjadi guru anak usia dini, kita harus memiliki koneksi emosi terhadap si anak itu. Kemudian menyadari pertumbuhannya juga secara holistik, integratif, istilah sekarang itu PAUD HI, holistik integratif gitu ya. Itu yang dicanangkan oleh Presiden kita. Dananya juga cukup besar ini untuk menggulirkan program-program PAUD HI ini ya. Dan berikutnya adalah keseimbangan dan harmoni. Maka dari itu pada judul yang kita lakukan dalam webinar kali ini adalah berkaitan dengan kesadaran. Nah, kesadaran tentu dalam konteks Buddhis itu adalah kunci utama yang sering yang kita pelajari dan juga praktikkan ya dalam keseharian. Nah, terakhir saya mau menunjukkan mungkin di zaman Ibu Bapak semuanya ya ini kita lakukan. Tetapi di zaman sekarang permainan-permainan edukatif yang semacam ini sudah jarang terjadi karena tadi iPad tadi. Nah, jelas bahwa permainan ini Ibu Bapak yang guru PAUD banyak masih sangat relevan dengan konsep teori yang ada. Ya seperti ini, siapa yang di masa kecilnya bermain lompat tali, kalau sekarang kan sulit ya, karena khususnya di perkotaan tanah-tanah sudah nggak ada lagi untuk kita bermain di lapangan seperti ini. Tetapi kalau di sekolah kita bisa tetap. Siapa yang bermain di ini? Kelereng ini ya. Ini juga ada banyak unsur di dalamnya, konsep
teori yang ada di dalam ini bisa kita analisis. Nanti kalau apa namanya mahasiswa yang mau mengambil khusus satu permainan untuk dianalisa jadi skripsinya bisa nggak? Bisa banget ini ya. Nah ini dorong ban ini ini juga keren banget ya di masanya. Sekarang nggak tahu masih ada nggak anak-anak yang main itu. Kemudian ini kalau ini saya ada bikin ya, tapi belum saya publish khusus untuk yang em, Awaken-nya itu. Saya ada bikin ini permainan. Ini masih ada nggak anak-anak di zaman ini? Kalau di tempat ibu, bapak namanya apa? Kalau di tempat saya dulu namanya bur gitu, atau aja namanya bur aja gitu. Dan gobak. Gobak ya, gobak ya. Ini congklak. Pokoknya kalau ibu bapak yang pernah bermain ini berarti masa kecilnya bahagia. Karena kebahagiaannya lebih daripada sekedar dorong-dorong itu ya. Nah, inilah. Sekarang lebih banyak kepada apa namanya eh, mini ya, manusia mini. Jadi orang anak kecil yang dikerdilkan ya secara ini. Baik, saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan Ibu Bapak Saudara terkait topik kita pada malam hari ini. Mungkin kita bisa nanti diskusi lebih jauh terkait apa yang kita bahas pada malam hari ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator Pak Sarono. Ya, terima kasih Pak Dr. Sulaiman. Yang terakhir itu menarik Pak Dokter. Kalau yang lahir kayak saya tahun 80-an ngalamin Pak. Main, ya dulu kalau di kampung saya nyari ban itu susah Pak. Jadi akhirnya orang tua itu punya punya alat apa nah itu tampah atau Pak, tampir yang untuk ngayak beras, Iya, napenin beras itu. iya betul. Kalau itunya udah rusak, akhirnya itu yang untuk gantiin bermain ban. Iya. Nah, kalau orang kampung dulu kayak saya kan anak kampungan sekali, Pak, di pelosok gitu. Jadi nyari ban bekas ban sepeda, ban motor itu sulit. Makanya diganti dengan itu, Pak. Tampah itu dimainkan, Betul. main kelereng dan sebagainya. Nah, ini materi yang Bapak sampaikan cukup menarik. Kemudian banyak yang perlu digarisbawahi bagi seorang pendidik gitu. Eh, Terutama saat ini adalah zaman teknologi modern. Anak-anak dijejelin dengan gadget gitu ya. Nangis kasih gadget, eh, rewel kasih gadget gitu. Nah, eh, ini bisa menjadi bahan diskusi malam ini Pak. Nanti yang hadir juga cukup banyak di sini, termasuk ada yang di Facebook, ada di YouTube juga gitu. Nah, kasus yang Bapak sampaikan tadi juga pernah terjadi ini di Nawadamasika Pak dulu. Angkatan pertama kami ada di sini ada Mem Ati, ada Mem Padma, Miss Sisil, Miss Yayang, Mister Padma juga kepala sekolah di Nawadamasika. Angkatan pertama kami dulu Pak menerima asal menerima tanpa seleksi. Kemudian ada satu murid yang memiliki kebutuhan secara khusus. Setelah 1 bulan, 2 minggu, 3 bulan, baru kita ketahui bahwa anak itu belum bisa bicara Pak. Nah, lama-kelamaan guru kemudian kebetulan di sekolah kami juga ada puskesmasnya juga yang membantu kami dan akhirnya diputuskan bahwa anak tersebut untuk dikembalikan ke orang tua, kemudian diberikan penanganan secara kesehatan karena seharusnya pada anak usia segitu adalah sudah bisa berbicara, tetapi ternyata enggak. Awalnya eh, orang tua setelah diselidiki bahwa ketika mamanya pergi mengajar, ternyata orang tua laki atau ayahnya memberikan gadget atau hanya berikan tontonan SpongeBob dan lainnya gitu di kelas. Nah, akhirnya berpengaruh terhadap perkembangan si anak ini. Ini sudah pernah kita alami. Di sini ada Mem Padma juga yang mengetahui kasus ini. Kepada Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya bisa langsung bertanya dengan cara raise hand atau angkat tangan atau langsung membuka apa namanya mic-nya supaya nanti
terjadi interaksi diskusi dengan Dr. Soliman. Walaupun di Jayapura ini sudah jam 9, dokter. Ya, Mas Lugito udah ngantuk mungkin. Ya, silakan bagi Bapak Ibu yang hadir baik di Facebook, di YouTube maupun di virtual Zoom bisa bertanya. Silakan. Kita batasin ya mungkin dokter ya, Pak Dokter ya. Iya, iya. Ya. Berapa penanya Pak Dokter? Mungkin 3 kali ya. 3 penanya ya, supaya tidak terlalu malam. Sharing. Ini banyak Bapak Ibu yang dari, wah saya nggak kurang begitu ini, tapi Bapak Ibu seperti yang Pak Dokter sampaikan bahwa ini para apa namanya orang guru-guru kemudian yang terlibat di dalam Damasika termasuk yang tadi dijadikan pilot project gitu ya, bisa berbagi pengalaman untuk Nawa Damasika kita. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Bu. Ini mungkin mau sekalian sharing. Ya, silakan, kami persilakan Bapak Ibu. Ada Pak Tasimun, ada Ibu Ice tadi, ada juga yang lain ya. Silahkan ya. Ya, baik Pak, izin bertanya. Pada usia berapa maksimalnya anak usia dini itu bisa mengenal warna? Oke, ya silakan Pak Dokter. Baik. Mengenal warna itu kan secara stimulasi itu sudah kita mulai, namanya itu adalah stimulasi kognitifnya kan. Jadi untuk stimulasi, kalau saya sendiri secara sudah dari usia dia sudah mengenal apa namanya bau-bauan segala macam itu ya, itu sudah diberitahu bahwa ini merah apa segala macam. Jadi sebenarnya kalau stimulasinya bahkan dari usia kandungan itu sudah kita boleh cerita gitu. Jadi uniknya pendidikan anak usia dini kalau kita berbicara stimulasi itu seolah-olah ketika kita memberikan stimulasi kepada anak itu mulai dari kandungan, kita kayak orang bodoh gitu ya, ngomong kepada perut gitu ya, perut mamanya itu. Tetapi ternyata ada satu riset yang dilakukan oleh seorang profesor, dia sudah mulai dari kandungan itu dikenalkan huruf, dikenalkan apa namanya warna gitu Bu Ice. Jadi sudah cerita gitu ya. Nah, banyak hal yang kemudian secara ketika sudah lahir dia lebih gampang untuk mengenali suara bapaknya, suara profesor ini ya. Kemudian juga lebih gampang dia melihat apa tanda-tanda angka seperti warna segala macam ya. Jadi ini saya nggak tahu ya apa namanya dalam konteks stimulasi ini apakah anak saya ini juga mungkin impact-nya ketika dia sudah bisa melakukan hal tertentu yang saya sendiri emang bisa ya anak segini sudah misalnya bersih-bersih gitu kan melihat orang tuanya. Memang bisa ya anak usia 18 bulan ini, saya sambil cek terus sama teori gitu ya. Memang bisa ya dia sudah mulai memilih gitu ya. Nggak tahu dia benar-benar milih atau apa, yang pasti bukan dia sudah bisa kenal angka misalnya 1, 2, 3 misalnya. Kemarin saya sambil bercandaan saja sambil di Facebook itu dibikinkan reel kan. Ajeng sudah bisa besok mau pilih nomor berapa gitu. Dia udah bisa nyebutin gitu. Kemudian besoknya dia konsisten gitu. Waduh, bapaknya nggak milih nomor itu gitu ya. Gimana apa namanya? Dia bisa dengan konsisten ya. Dia sudah menunjukkan konsistensi karena saya ajarin misalnya pilih yang lain gitu. Nomornya saya sebutkan angka yang lain kemudian dia ngikutin, tetapi ketika ditanya lagi dia tetap konsisten memilih
nomor yang dia sukai ketika ditanya gitu. Nah, ya walaupun ini tidak berefek apa-apa ya maksudnya, tetapi itu ketika si anak sudah bisa meniru, sudah bisa lihat oh ini warna merah, walaupun dia tidak menyebutkan ya, tapi menunjukkan benda yang sama. Akongnya pakai baju warna merah, dia pakai baju warna merah dengan bentuk yang sama, dia tunjuk yang sama seperti di dadanya. Itu ada naga, gambar naganya itu. Jadi kadang-kadang juga saya melihat perilakunya sambil sambil saya melihat teori konsep anak usia dini yang saya pelajari selama ini. Oh, ternyata dia melampaui itu. Jadi di atasnya dia sudah ada. Nah, kecuali Ibu Bapak seperti yang disampaikan oleh Pak Sarono tadi ya, kecuali si anak ini memang mengalami gangguan tumbuh kembang sedari awal. Ya, gangguan tumbuh kembang itu maka saya katakan juga artinya dari kondisi kesehatannya kita sudah zaman sekarang kan sudah bisa dicek ya, mulai dari usia kandungan berapa anak ini ada kelainan atau tidak. Ya, di sini ada orang kedokteran nggak yang ikutan malam hari ini? Di usia berapa kita sudah bisa melihat bahwa anak ini ada mengalami permasalahan tumbuh kembang atau tidak. Itu sudah bisa dideteksi dari apa namanya gambaran USG ya, namanya ya ibu-ibu ya, betul ya. Dari USG itu bisa kelihatan dari segi pertumbuhannya dia ada masalah atau tidak, perkembangan otaknya dia ada masalah atau tidak, ukuran otaknya di anak usia begitu sudah berapa macam gitu. Jadi itu penting sekali. Maka PAUD ini kan salah satunya juga berhubungan dengan BKKBN ya, dulu Profesor Fazli Jalal yang saya sebutkan tadi juga pernah menjadi kepala BKKBN. Nah, kita dulu pernah mengenal yang namanya keluarga berencana. Berencana yang dimaksud itu ya mulai dari kandungan, bahkan sebelum dalam kandungan. Memutuskan untuk menjadi orang tua itu adalah tanggung jawab, bukan bercita-cita. Saya tanyakan sama mahasiswa-mahasiswa di Pak Sarono di kelas, saya suka tanyakan, nanti kalau ditanya seandainya kamu dihadapkan pada pilihan menikah atau tidak, kemudian punya anak atau tidak, jawabannya iya menikah, punya anak. Alasannya apa? Supaya saya bisa jadi di usia tua saya nanti saya bisa jadi bisa ada yang merawat gitu. Nah, saya katakan dengan kata lain bahwa Anda menjadikan anak itu sebagai investasi. Nah, itu salah, keliru. Anak itu bukan investasi. Jadi ketika saudara sudah siap nanti ini yang mau jadi orang tua ya, berarti ketika kita sudah menyatakan kesiapan mau punya anak ya, dengan menikah kemudian berencana punya anak, berarti Anda sudah menyatakan Anda siap untuk bertanggung jawab, termasuk salah satunya adalah melakukan stimulasi-stimulasi. Jadi stimulasi itu mulai sejak usia dini sudah bisa dilakukan dari dalam kandungan bahkan Ibu Ice. Jadi apakah dia mengenal atau tidak itu juga setiap orang kan juga memiliki keunikan. Bisa jadi fisik motoriknya yang lebih duluan, kecakapannya lebih dominan, atau kognitifnya yang lebih dominan perkembangannya, itu kita bisa amati. Tugas kita sebagai guru anak usia dini adalah dan orang tua adalah mencatat perkembangan itu, gitu, mencatat perkembangan itu dan memberikan stimulasi terkait dengan perkembangan itu, termasuk mengenal warna, bukan cuma warna ya, bentuk gitu ya. Itu sedari kandungan sudah bisa dikenalkan, ditunjukin. Ini tuh kayak orang bodoh ya, kelihatannya ngomong nunjukin ke perut gitu ya, tetapi ternyata ada efek ya. Walaupun studi secara kuantitatifnya saya belum temukan, tetapi secara kualitatifnya sudah sudah ada beberapa yang melaporkan, termasuk profesor yang saya katakan tadi, dia melakukan penelitian kepada anaknya sendiri gitu. Gitu Ibu Ica. Kembalikan ke Pak Saran. Baik, terima Ya, kasih. makasih Pak Dokter, makasih Bu Ica. Pertanyaan yang cukup menarik juga dan penjelasannya. Kepada peserta lain mungkin masih ada yang mau berbagi atau bertanya langsung kepada narasumber. Silakan. Di chat, Ini ada Pak. Pak. Ya, siap, silakan Mas Lukito. Di chat, Pak. Oh, di chat ya. Chat, Oke, di saya chat. lihat di chatnya ya.
Ya, ini dari Pak Tasimun ya di eh, izin bertanya Pak, saat ini kan banyak ibu-ibu yang juga bekerja. Bagaimana mengkondisikan anak yang bekerja yang lengket sama ibunya sehingga tiap pagi harus ribut dulu dengan anaknya karena mau ditinggal bekerja. Nah, ini yang pertama ya. Silakan Pak Dokter. Jadi pertanyaan Pak Tasimun supaya anaknya ini enggak rewel bagaimana kalau setiap hari lengket kemudian ditinggal. Nah ini kan seperti yang saya sampaikan kasus pertama masuk sekolah 1 minggu itu anak nggak bisa ditinggal. Orang tua kayak ngintip-ngintip di pintu sekolah. Nah apalagi malah ini belum disekolahin sudah lengket terus ya. Ini bagaimana Pak Dokter? Silakan. Ya, kalau bicara lengket ini ada konsepnya juga lengket-lengket. Kelekatan itu kelekatan anak dan orang tua itu ada hal pertama yang harus kita sadari bahwa kelekatan ini secara emosional memang menjadi hal yang mendasar ya kepada ibu yang terutamanya melakukan mendidik anaknya sendiri gitu ya. Kecuali anaknya dididik oleh orang tua pengganti ya atau ya seperti tadi yang saya katakan kasus yang di Jawa Barat itu satu dusun ibu-ibunya itu setelah melahirkan anaknya ditinggal diasuh oleh orang tua penggantinya. Nah, pertama memang dilema ya. Saya bicara dulu bahwa ibu yang menjadi orang tua kemudian sambil juga turut bekerja. Memang ini menjadi dilema untuk kita, khususnya di negara-negara berkembang seperti ini, di mana kalau nggak bekerja ya bagaimana ya untuk menghidupi keluarga gitu ya. Sedangkan kalau bekerja ya kita meninggalkan anak ya. Nah, meninggalkan anak ini biasanya di usia-usia dini. Saya tidak tahu ini usianya usia berapa, Pak Tasimun, mungkin bisa langsung. Ya, kalau anak saya itu dari kecil itu dari umur 2 tahun sudah begitu, Pak. Sampai dengan sekarang sudah masuk TK ya. Itu masih lengket sekali. Jadi kalau misalnya mamanya mau ada kegiatan, misalnya pagi-pagi aja kan berangkatnya duluan ini mamanya kan. Dia lebih pagi. Nanti dia jam 8 baru berangkat sama kakeknya gitu. Itu pagi-pagi mau ditinggal itu udah ribut dulu itu. Iya, baik. Kalau usia 2 tahun itu memang ada istilahnya tangki cinta itu memang harus masih di sorry, saya balikan ke sosio emosi. Kelekatan itu adanya, teori kelekatan itu adanya di sosio emosi, Pak siapa? Tasimun ya. Sebentar. Teori kelekatan anak usia dini itu adanya di sosio emosi. Jadi bagaimana dia bisa mandiri. Kalau misalnya dia di usia 4 tahun masih sulit untuk ditinggal orang tuanya, itu kita harus melakukan stimulasi yang cocok untuk si anak ini. Karena pada usia 4-5 tahun, dia seyogianya ya, secara teoritisnya ya, saya belum praktikan ke anak saya sendiri, jadi ada teorinya, oke, itu bicara teori kelekatan. Nah, teori kelekatan itu ada di sosio emosional, Pak. Nah, kita tengok bagaimana, jadi dalam konteks ini saya tidak bisa melakukan penghakiman sekali lagi karena setiap anak itu unik ya, dia memiliki perkembangannya sendiri, termasuk di sini adalah sosio emosi. Nah, sosio emosi itu berhubungan dengan diri dia sendiri dan orang lain. Kalau dia ketika si anak itu tidak mau ditinggalkan, ya itu kita bicara tentang teori keamanan. Sebenarnya itu baik ya bahwa dia merasa
dia aman bersama dengan orang tuanya itu ya. Nah, pada kondisi tertentu ini menjadi keterhambatan ya, menjadi hambatan buat si anak mengembangkan sosialnya gitu. Nah, untuk itu stimulasinya ya jelas sebenarnya adalah si anak itu tidak dibiarkan, sekali lagi itu tadi kenapa si anak-anak itu tidak dapat bermain dengan atau dia tidak bisa dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya, itu juga saya tidak bisa bukan menghakimi nih ya Pak eh, Pak Tasimun ya, saya bukan menghakimi, tetapi kita harus lihat juga apakah si anak ini terbiasa juga ditemani untuk bersosialisasi dengan yang lain seperti itu, sehingga dia merasa bahwa dia tetap bisa bersama dengan yang lain, ya dia bisa mengandalkan dirinya sendiri, walaupun ya istilahnya kemandirian, walaupun tidak sedang bersama dengan ibunya gitu. Nah itu distimulasi, makanya kenapa kita memberikan waktu, ruang kepada anak untuk bermain sendiri gitu. Jadi bermain sendiri tapi bukan main gadget tadi ya. Main iPad itu, main apa namanya iPad kalau di video itu tadi. Video itu menunjukkan juga bahwa anak yang rata-rata selalu bermain di itu dia tidak bisa bersosialisasi. Ya, jadi dia merasa aman ketika dia berada di ruangan sendiri main iPad itu gitu. Nah, untuk itu stimulasi yang diberikan adalah salah satunya bermain bersama. Ya, jadi sering mengajak si anak untuk bermain bersama sehingga dan mengatakan kepada si anak bahwa kamu aman, nyaman berada di sini itu juga penting. Jadi di rumah ditinggal sama siapa? Pak Tasimun? Ya Pak. Di rumah ditinggal dengan siapa? Ya, biasanya dengan neneknya begitu Pak. Ya, nah itu. Jadi termasuk dengan saya juga kadang-kadang masih nggak mau juga. Ya, diberitahu bahwa kamu di sini di rumahmu aman, nyaman ya, bersama dengan yang lain gitu. Jadi intinya bahwa kita memberi stimulasi kepada si anak bahwa kamu itu nyaman berada di sini ya. Ada nenek, ada papa ya segala macam. Jadi kenyamanan kelekatan dia pada ibu itu juga akan terbagi gitu loh. Maksudnya bahwa walaupun tidak ada ibu, saya juga nyaman kok bersama nenek gitu. Saya juga kebetulan kalau sekarang ya saya nggak tahu kalau dia nanti usia sudah 4 tahun seperti apa, tapi stimulasi ini terus saya berikan. Selalu saya katakan kamu aman di sini, di rumahmu sendiri, ada nenek, ada kakek, ada papa, ada mama. Jadi semua orang yang ada di dalam rumah itu adalah memiliki cinta yang sama besarnya dengan cinta yang ada dengan apa namanya yang diberikan oleh mama, ya diberikan oleh mami, papi segala macam itu. Jadi selalu dikatakan semua itu sayang kamu sehingga tangki cinta dia itu terpenuhi oleh orang-orang yang ada di rumah itu. Jadi tidak hanya satu saja. Nah, itu stimulasi yang sering saya berikan. Dan stimulasi yang lain sebenarnya boleh, ini ada workshopnya sendiri sih, pakai apa namanya sleeping untuk anak, hipnosis for children. Jadi tetap bahasanya yang kita program adalah neuro language program gitu ya. Begitu Pak Tasimun. Ya, terima kasih Pak. Ya, Pak Kasimun, berarti jangan khawatir kalau anaknya lengket sama bapak sama ibu, itu hampir mirip dengan saya juga Pak Dokter. Anak saya itu dari kecil nggak pernah diasuh sama orang lain, jadi ya tadi ada manfaatnya ketika anak kita ikut bekerja ke kantor. Kalau misalnya kantor masih mau menerima kita membawa anak itu cukup bagus gitu, karena anak makan menjadi dewasa gitu.
Saya 2 anak Pak, jarak jarak usianya hanya 8 bulan di lahir dan kandungan, sehingga eh, dalam pola pengasuhan emang kita bawa ke kantor, dari kantor nggak sempat. Kalau dulu anak kecil itu kan dimandiin sore, kemudian dibedakin mukanya itu ya, diputih-putihin. Anak saya nggak sempet Pak itu, jadi nggak merasakan bedak, tetapi cukup nyaman katanya dengan orang tua terus setiap hari kemana-mana. Tetapi kemudian memang harus kita ajarkan juga Pak, seperti Pak Dokter Sulaiman tadi, untuk bersosialisasi gitu ya. Ada sekolah minggu, ada apa gitu ya, untuk melepas supaya dia berlatih. Kira-kira ada pertanyaan lain lagi atau yang mau berbagi apa namanya pengalaman dari saling nama damasika masing-masing atau sekolah masing-masing gitu. Silakan Bapak Ibu. Kalau masih ada, karena di Papua sudah mau Di chat, setengah Pak. Di 10. chat lagi, Pak. Oh, di chat lagi ya. Oh, ini dari Di chat lagi, Menpatma Pak. ini. Ada di chat lagi, Pak. Oh, oke. Oke. Satu pertanyaan dari Menpatma. Dia bertanya, maaf izin bertanya Pak, bagaimana cara seorang pendidik menangani atau menghadapi anak yang suka tantrum? Wah, tantrum ini apa Bu Patma? Menpatma ini istri saya sendiri nih Pak. Dan ini yang saya paksa untuk jadi guru. Ceritanya istri saya adalah kerja di swasta, di perusahaan, tetapi saya paksa harus bantu ngajar dari jam 6 sampai jam 12. Yang awalnya dulu saya pikir ngajar TK itu datang jam 7, jam 9 pulang, tepuk tangan, kasih nyanyi, udah selesai. Ternyata tidak seperti itu. Akhirnya dia bilang mendirikan sekolah dan menjadikan beban untuk istrimu gitu. Ah, ini silakan Pak. Silakan Pak Dokter. Ya, baik. Menarik ya, kalau tantrum ini kan sebenarnya bukan cuman apa ya, kalau kita bicara tantrum kan rata-rata ya anak-anak itu dalam usia-usia dini itu mereka seringkali mengalami tantrum ya. Jadi ada beberapa hal Ibu Bapak yang harus kita coba pelajari ketika berbicara tentang tantrum ini. Pertama adalah saya biasanya secara teoritis ya kita harus melihat pemicunya terlebih dahulu Ibu Bapak. Jadi nggak usah jauh-jauh lah. Kalau saya tanya balik, Ibu Padma kan tadi sudah disampaikan ya, bagaimana nih caranya untuk mengatasi ketika anaknya sendiri nih. Ini anak orang kan ya, anak sendiri. Ketika anak sendiri mengalami tantrum, apa yang Ibu lakukan? Pengalaman Ibu. Ya, kebetulan kalau anak saya sendiri, kalau sampai tantrum kayaknya nggak pernah, Pak. Nah, saya melihat sendiri ketika, seperti yang disampaikan Pak Sarono tadi, penerimaan di awal memang tidak ada apa tes atau segala macam gitu ya. Kita asal terima. Nah, 1-2 bulan kemudian kita baru mengetahui bahwa kondisi anak ada yang susah kalau menurut saya ekstrim gitu ya. Misalnya kesenggol temannya sedikit, udah marah, nangis luar biasa, kemudian meja di kelas ini bisa dibalik gitu, Pak. Nah, sementara anak saya tidak pernah sampai seperti itu gitu. Iya, iya itulah Iya. saya katakan pertama apa namanya anak yang ngamuk itu kan sebenarnya dia sedang apa namanya katarsis ya kalau dalam bahasa psikologis itu katarsis kalau itu secara emosional ya, secara emosional dia sedang melakukan katarsis secara apa dia punya emosi ya. Jadi katarsis itu salah satu untuk melindungi diri sendiri juga sebenarnya ya. Nah, tetapi ketika itu dilakukan secara tidak bermakna atau berlebihan, itu bisa menjadi apa permasalahan. Salah satu contoh juga adalah rasa takut. Takut itu baik atau buruk, Bu Padma? Buka aja dulu nggak apa-apa kita sambil tanya jawab supaya tidak satu arah saya sendiri. Takut itu kira-kira apa namanya baik atau buruk? Mungkin ada baiknya, ada buruknya ya.
pada dasarnya yang disebut kita ini secara psikologi, secara teori pikiran, teori kesadaran, rasa takut itu atau pikiran takut itu adalah baik sebenarnya. Itu salah satu mekanisme pertahanan diri. Ya, coba kalau ibu tidak punya rasa takut, ya, ketemu dengan macan gitu malah ditantang macannya, kan itu jadi problem, gitu ya. Jadi perasaan takut segala macam itu adalah untuk melindungi diri. Ya, beberapa kondisi emosional itu sebenarnya adalah untuk melindungi diri. Namanya apa namanya mekanisme pertahanan diri. Itu adalah hal-hal dasar yang sudah diinstal di dalam diri kita, termasuk juga apa imun sistem, ya, sistem kekebalan tubuh kita itu juga salah satu yang dasar yang sudah diinstal di dalam diri kita. Nah, untuk masalah tantrum tentu ini tidak sesederhana ketika kita memahami apa namanya yang tadi proses tumbuh kembang gitu ya, tumbuh kembang si anak yang bisa kita lihat ukurannya. Tantrum ini kita harus kenali dulu pemicunya apa. Jadi bisa jadi ada anak-anak yang dia kalau tantrum ini yang ibu maksud adalah dia berlebihan seperti tadi banting meja segala macam, terus dia benar-benar tidak bisa diam. Ibu bapak memang harus apa namanya memberikan satu asesmen ya kepada si anak ini. Jadi bisa jadi ibu bapak melihat dia secara kasat mata, secara apa mata biasa itu anak-anak biasa, tetapi ternyata si anak ini mengalami sindrom-sindrom tertentu. Nah, itu harus kita catat, nggak apa-apa. Yang paling penting adalah kita berusaha mengenali pemicunya itu apa. Nah, ini tidak bisa ibu sendiri sebagai guru Nawadamaseka, jadi harus bekerja dengan orang tuanya. Jadi si anak ibu catat dan tolong tidak semua guru ya tidak langsung melakukan penghakiman ya. Bisa memang itu diakibatkan misalnya ada gangguan autism di situ atau ada gangguan ADHD atau hiperaktif. Jadi dia nggak bisa apa gitu. Nah, beberapa gangguan-gangguan perkembangan ini disebabkan salah satunya juga ya tentu permasalahan otak dan apa secara kimiawi yang mempengaruhi perilaku si anak itu. Jadi banyak kasus-kasus juga ada anak yang apa itu istilahnya dia melihat makanan itu dia bisa muntah gitu. Jadi sulit untuk mencium bau makanan yang agak keras. Ternyata di sensoriknya itu ada problem gitu. So kita harus tetap tenang ya. Sebisa mungkin kita menggunakan teknik pengalihan. Kalau orang-orang dulu itu dibohongi anaknya. Coba lihat itu ada macan gitu kan. Coba lihat itu, nah warnanya bagus ya. Itu kan kita ya sering gitu ya kalau anak-anak masih kecil ya. Ini namanya teknik pengalihan itu ya. Nah kalau memang tidak bisa, seperti yang tadi saya katakan bahwa kita harus menggunakan komunikasi yang efektif kepada si anak sekaligus kita bekerja sama sama orang tuanya. Bisa jadi si anak itu mengalami gangguan tumbuh kembang ya yang bisa juga diakibatkan oleh makanan-makanan tertentu. Pernah dengar nggak anak-anak kalau dia makan gula dia bisa ngamuk di gangguan-gangguan tertentu. Ya, dia bisa apa namanya teriak-teriak seharian, nggak bisa diem gitu ya. Kalau kebanyakan gula dalam darah tubuhnya itu, dia bisa apa namanya jadi hiperaktif gitu. Dia bisa jadi ya seperti uring-uringan gitu ya. Emosinya benar-benar jadi tidak stabil. Jadi yang paling utama kita harus bekerja sama dengan orang tuanya, mengenali pemicunya apa. Ya. Jadi dari pemicu itu kita baru bisa membantu si anak. Apa yang bisa dibantu? Kalau hubungannya dengan medis tidak bisa. Tetapi kalau hubungannya dengan hubungannya bisa dilakukan treatment
terapi perilaku itu kerjaan kita, Ibu Bapak. Kerjaan guru itu salah satunya terapi perilaku. Ibu Bapak kalau yang mungkin dari jurusan jurusan apa anak berkebutuhan khusus, jurusan apa itu profesor saya itu pendidikan 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 luar biasa ya, PLB ya, pendidikan luar biasa ya, ada itu di UNJ itu. Nah, kalau itu dia tahu bagaimana cara melakukan apa namanya eh, terapi perilakunya. Jadi kita di anak usia dini juga ada diajarkan ya bagaimana itu dilakukan. Kalau itu berhubungannya dengan perilaku gitu. Tapi kalau hubungannya seperti tadi yang saya katakan, kalau anak ini makan gula akan memicu dia punya apa tadi itu tantrumnya yang kita lihat seolah-olah itu tantrum, tapi ternyata ada gangguan sensorik di 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 dalam diri si anak itu. Jadi ya itu tadi yang saya katakan Bu Padma bahwa menjadi guru pendidikan anak usia dini itu eh, menjadi orang tua secara umum kita harus punya banyak ilmunya ya karena tadi di awal Pak Sarono sudah menyampaikan bahwa di situ ada kognitif, di situ ada perilaku, di situ juga ada gizi. Ternyata ada dapat memengaruhi tumbuh kembang si anak ini seperti apa. Jadi untuk pendidikan anak usia dini kita harus benar-benar memiliki ilmu-ilmu yang mendasari hal tersebut tadi. Ya, demikian Bu Padma ya yang dapat saya jawab. Mungkin ada hal yang lain dari teman-teman yang lain mungkin, tapi sebelumnya saya kembali ke Pak Sarano, silakan. Ya, terima kasih Pak Dokter jawabannya. Waduh, memang ternyata menjadi guru PAUD itu sulit gitu ya, nggak mudah seperti yang Pak Dokter juga sampaikan. Diterima belum tentu dia anaknya dalam kondisi yang eh, apa namanya normal-normal gitu. Ada yang autis, ada yang berkebutuhan khusus. Nah, sekolah baru kadang sulit untuk menolak gitu karena butuh murid tuh. Nah, gitu akhirnya menjadi sebuah problem di dalam pendidikan. Saya tawarkan kepada Pak Dokter dan saya tanya Mas Lukito kira-kira ini udah 9:30 untuk di Papua mau dilanjut sampai jam 5 atau jam 12 Pak mungkin. Karena sebenarnya menarik Pak kalau cuma sejam 2 jam saya rasa membahas pendidikan di sekolahan itu bagi kami terutama yang di Papua itu mendirikan sekolah itu dulu anak yang angkatan pertama Pak bangunan belum jadi Pak masih kejar-kejaran sama tukang yang atas siswanya masuk tukangnya kasih naik batu tela dan semen gitu setelah kebetulan sekolah kami di lantai 4 Pak dan belum ada pagarnya sama sekali waktu itu masih menjaga keamanan anak sekian anak makanya wah luar biasa dan saya juga mengapresiasi kepada para guru TK gitu loh. Nggak hanya yang di Numbe saja. Di TK dimanapun tanggung jawab moralnya untuk menjadikan anak yang baik, menjadikan kue yang enak gitu. Jangan terlalu asin, jangan terlalu manis, jangan terlalu merah, jangan terlalu hitam gitu. Ini tugasnya para guru di TK gitu. Supaya jenjang SD, SMP, SMA, kuliah dan berikutnya itu lebih enak. Tapi paling dasar adalah dari guru TK. Bagaimana dia saraf motorik kasar dan halusnya supaya anak bisa memegang pensil dengan kuat gitu. Memegang saja itu sulit. Apalagi sampai bisa menulis huruf A. Itu dari guru TK gitu. Memunculkan saraf motoriknya gitu. Baik kasar maupun halusnya. Ada Kira-kira berapa Bapak banyak Ibu Pak ada yang mau ya bagaimana Pak? Di sana sudah. Angkatan pertama dulu murid kami ada 31, kemudian sudah lulus 16 dan saat ini ada 17 dan karena baru selesai pembangunan masih 98%, sekolah gabung di Wiara di lantai 4. Mudah-mudahan tahun ini ada Mas Rukito yang sebagai boosternya untuk mendorong promosi, ada Mas Patma sebagai kepala sekolah, Mem Patma sebagai wakil kepala sekolah, ada Miss Yayang, ada Miss Meta, kemudian ada yang mentor kami dari sekolah Katolik. Mem Ati ada bergabung di YouTube sama di Facebook karena bermasalah dengan aplikasi Zoom-nya.
Itu Pak Dokter. Ya Total sekolah mudah-mudahan di ke provinsi depan ada berapa, Pak? Total Nawada Masika baru satu Pak, tapi ini kayaknya mau berjamuran Pak mudah-mudahan. ya. Karena ada satu tokoh yang pengen mendirikan kemarin setelah saya survei di Biak, beliau juga pengen mendirikan sekolah Nawada Masika dengan lebih fokus kepada humanistik gitu ya. Ya. Seperti kalau yang sekarang pendidikan kasih sayang, pendidikan humanis gitu, kemanusiaan. Kalau tadi informasi Pak Dokter sampaikan dengan HI ya, apa namanya? Holistic integrate ya, atau apa? Iya betul. Mudah-mudahan bisa nanti di ini Pak, bisa diberikan informasi ke kami supaya banyak model-model Damaseka. Kemudian kalau di kami memang berprinsip bahwa kita mendidik karakter, mendidik moralitas. Tidak akan berhasil seorang anak kalau moralitasnya itu jelek dari awal. Nah, makanya untuk mengatasi tantrum, mengatasi dan sebagainya, menit pertama masuk anak harus memberikan hormat kepada guru dan yang lainnya dengan cara beranjali sebenarnya. Kalau di agama kita beranjali, tapi di agama lain menghormat dengan cara menunduk, memberikan salam. Ketemu pertama guru, setelah itu sebelum masuk kelas harus hening 5 menit, hening sejenak untuk mengatasi supaya anak itu ketika misalnya liar ke sana kemari, nah dilatih dengan hening sejenak setiap 5 menit dalam 5 hari sebelum masuk kelas. Memberikan latihan emosional supaya terkontrol gitu. Itu di kami. Kemudian ada keunggulan yang di kami adalah menggunakan pemberian bahasa Mandarin dan bahasa Inggris untuk memberikan apa namanya stimulasi linguistik atau stimulasi bahasa supaya ke depan anak-anak tidak apa namanya tidak canggung kalau untuk belajar Mandarin, belajar Inggris gitu. Jadi supaya terbiasa dengan dua bahasa internasional ini Pak Dokter. Itu Betul. kiranya Pak Dokter dan teman-teman, Bapak Ibu semua, saya karena udah setengah 10 kita cukupin kali ya Pak Iya, Dokter ya. baik. Ya, Bapak. Nah, dari saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Dokter Sulaiman. Mudah-mudahan yang hadir di virtual ini ada Bu Susi yang tadi pilot project juga ya, Nawada Masika. Saya pernah dengar cerita Nawada Masikanya Ibu ini. Eh, supaya nanti bisa bertemu secara langsung kopi darat ya. Dan kalau bisa juga bertemu di Papua Pak Dokter, Ya. ibu-ibu semua. Papua itu ya tidak menakutkan Bapak Ibu. Mas Lu kita udah betah 2 bulan ini. Ya. Dan saya tanya katanya mau selama-lamanya di Papua katanya. Karena orang berpikir Papua itu apa ya takut ya. Kalau di berita sana kan geger-geger terus Pak. Iya. Perang-perang terus. Itu jauh di sana. Di Papua itu Mas Lu kita saya tanya dengan tempat perantauan dulu yang pertama bagaimana Mas Lito. Wah di sini ini Pak terang lampunya gitu. Ada hotel-hotel, ada apa gedung-gedung yang tinggi juga gitu loh. Jam mau sampai pagi juga masih ada gitu. Nah, jangan takut, silakan Bapak Ibu, ayo berkunjung ke Papua. Kami welcome untuk saling berbagi, apalagi untuk pendidikan supaya agama Buddha tidak kalah dengan apa namanya dunia pendidikan di agama lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Dr. Sulaiman atas waktunya berbagi dengan kami dan kepada seluruh eh, peserta yang berkenan hadir, saya juga mengucapkan terima kasih. Salam kenal dari saya, Sarono, Pembimas Buddha di Provinsi Papua yang juga ditemani dengan Mas Lukito, Pak Kepala Sekolah, Mas Padma, kemudian ada Mem Padma dan yang lain-lainnya. Nanti kalau mau ngobrol silakan dan saya akan kembalikan kepada Mas Lukito. Silakan Mas Lukito. Terima kasih Pak Sarono. Baik, demikian tadi bagaimana sangat menarik ya. Sebenarnya kalau masih ada waktu ingin ngomong terus ya, ingin membahas lebih banyak mengenai lika-likunya pendidikan ini. Tapi berhubung waktu sangat singkat ya nih ya, tidak terasa 5 menit berlalu. Mohon maaf jika ada kesalahan kata tadi, bukannya apa, karena Universitas Negeri Jakarta itu terkenal bisa masuk susah keluarnya. Saya punya teman itu beberapa orang
doktoral di UNJ, akhirnya DO. Sangat susah untuk keluarnya, jadi sangat gitu. Oke, terakhir dari kami, marilah kita bersama-sama berjuang untuk pendidikan menuju Indonesia emas, khususnya di agama Buddha. Jangan sampai kita tertinggal. Mari kita buktikan bahwasanya kita juga berkontribusi untuk negara ini. Kita berkontribusi untuk kemajuan bangsa, negara, agama. Marilah kita bersama-sama sebagai apapun juga profesinya nanti ke depannya, bagi yang masih kuliah, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai apapun, marilah kita bersama-sama berjuang dengan sungguh-sungguh untuk berpraktik dalam Dharma, untuk melakukan kebajikan, membantu sesama. Sebelum kita akhiri, mungkin bisa dibuka kameranya, Bapak Ibu semua, saudara-saudari, kita foto sesi bersama dahulu ya, sebagai dokumentasi. Oke, mohon untuk dibuka. Ini ada 3 layar. Oke, mohon untuk dibuka semua. Oke. Ya, sesi pertama, kemudian sesi kedua, yang kedua, halaman kedua, silakan dibuka, yang belum dibuka. Kemudian halaman ketiga. Nah, oke, terima kasih banyak. Di chat ada daftar hadir, silahkan diisi daftar hadirnya. Nanti untuk sertifikat akan di email ke email Bapak Ibu saudara-saudari masing-masing. Untuk kemudian nanti ada link buku dari penulis kita ini, karena beliau adalah salah satu yang berdesa besar di dunia pendidikan, khususnya PAUD Nawadhamaseka. Beliau menulis buku Nawadhamaseka, menulis buku Awakening tadi, dan banyak buku lainnya. Bisa dilihat di chat tadi, ada bit.ly-nya untuk buku Awakening, kemudian buku Nawadhamaseka juga nanti. Silahkan nanti bisa diminta langsung kepada beliau. Soft copy-nya ya. Nih, hard copy-nya tahap sayanya. Oke, demikian selamat malam. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Mohon atensinya kapan waktu yang baik untuk kita bertemu lagi dalam webinar ini. Apa materinya ingin kita bahas, nanti bisa bergabung lagi di kesempatan minggu depan. Kami akan ada webinar lagi yang diprakarsai oleh Nawadhamaseka Mumbai, itu mengenai komunikasi. Mungkin nanti bagi Bapak Ibu peserta, saudara-saudari semuanya yang bisa bergabung, nanti kita akan sesuaikan waktunya ya sore hari ya. Di Jakarta, di wilayah barat, ini sore hari, kami malam gitu kan. Jadi mungkin jam 5, jam 6 sore, nanti kita ada webinar lagi minggu depan terkait dengan komunikasi dengan narasumber dari dosen komunikasi, Kepala Prodi Komunikasi Buddhis dari STAB Jinarakita Lampung. Nanti dengan Bapak Siddhartha Adigotama SAG MPD, apalagi itu gelarnya, ada S2-nya udah 2 kali kayaknya. Nah, itu nanti jadi kita menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten untuk mengisi bahwasanya sesungguhnya SDM Buddhis tidak tertinggal. SDM Buddhis ada, dan sekolah-sekolah Buddhis dikelola dengan profesional dan pasti akan menjadi semakin baik dan makin baik. Oke, demikian dari saya. Sampai jumpa di kesempatan yang datang. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan hal yang tidak berkenan. Soti Hotu, Namo Buddhaya, selamat malam, selamat beristirahat, berkumpul dengan keluarganya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Pemimpin. Terima kasih banyak. Saya leave dulu ya. Ya, terima kasih Pak Dokter, semuanya, Bapak Ibu yang hadir juga. Kalau yang masih mau ngobrol silahkan Bapak Ibu. Silakan. Siapa tahu nanti kecantol ke Papua. Selamat malam Pak
Saya mau Amrin, tanya itu Pak Pak Nasiri. Edi Santoso itu dari mana ya? Dari Pak Edi Bekasi. Santoso. Bekasi. Oh, Oh, Bekasi ya. Bekasi, Aku lihat, Roberta Simon. Dari saya lihat Bekasi, backgroundnya Pak. itu keren banget, Pak. Dari Bekasi, Pak. Itu backgroundnya apa, Pak?